Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan belajar tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada 3 kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama itu titik yang di dalam lingkaran, yang kedua titik pada lingkaran, dan yang ketiga adalah titik di luar lingkaran. Nah, kalau kita punya gambar lingkaran pada diagram Cartesius seperti ini, tentu kita masih bisa melihat nih titik-titik mana yang kira-kira ada di dalam, titik mana yang ada pada lingkaran, dan titik mana yang kira-kira ada di luar lingkaran. Nah, namun bagaimana kalau yang kita punya itu berupa persamaan lingkaran? Untuk mengetahui posisi titiknya, misalkan titik yang mau kita uji adalah titik Q, posisinya ada di mana, maka langkahnya itu adalah dengan mensubstitusi titik Q terhadap persamaan lingkaran. Jadi, setiap X di persamaan lingkaran nanti diganti dengan X1, dan setiap Y nanti diganti dengan Y1. Nah, nanti setelah diuji akan ada 3 kemungkinan nih. Yang pertama, jika setelah disubstitusi ternyata ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan, maka titik itu akan ada di dalam lingkaran. Jadi kalau secara matematis ditulisnya begini, tanda sama dengannya berubah menjadi kurang dari gitu ya, ini juga sama menjadi kurang dari. Posisi kedua atau kemungkinan kedua itu adalah jika ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka ini titiknya akan ada pada lingkaran. Oke, dan yang ketiga itu jika ruas kiri lebih besar dari luas kanan. Ini mengakibatkan posisi titik ada di luar lingkaran. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat contohnya ya. Oke, tentukan kedudukan titik Q 2,3 dan R min 2,-1 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X tambah 2Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, sama seperti tadi, untuk mengetahui posisinya kita hanya tinggal mensubstitusi. Jadi, setiap X diubah menjadi 2, dan setiap Y diganti menjadi 3. Oke, nanti kita akan memperoleh bentuk seperti ini, ruas kirinya, dan ruas kanan itu 0 gitu ya. Nah, ruas kiri tanpa kita menghitung pun rasanya kita bisa tahu bahwa ini nilainya positif semua nih. Maka dia pasti akan lebih besar dari ruas kanan. Dengan demikian, titik Q itu posisinya akan ada di luar lingkaran. Oke, mudah ya. Lalu bagaimana dengan titik R? Sama saja, kita tinggal substitusi min 2, min 1-nya terhadap lingkaran. Setiap X diganti dengan min 2, dan setiap Y diganti dengan min 1. Nah, untuk ruas kiri nanti akan menjadi seperti ini. 4 ditambah 1, min 4, min 2, tambah 1. Nanti hasilnya itu akan menjadi 0, dan ruas kanan juga 0. Maka tanda yang tepat itu akan menjadi sama dengan. Dengan demikian, titik R itu akan terletak pada lingkaran. Oke, gampang ya. Berikutnya, kita akan melihat kedudukan garis terhadap lingkaran. Sama seperti titik, akan ada 3 posisi. Yang pertama itu adalah garis yang memotong lingkaran di 2 titik. Yang kedua, garis itu memotong lingkaran di 1 titik, atau bahasa lainnya menyinggung. Dan yang ketiga itu adalah garis yang tidak memotong lingkaran. Nah, sama seperti titik tadi, bahwa kita harus mensubstitusi persamaan garis terhadap persamaan lingkaran. Nah, jadi setiap Y di persamaan lingkaran itu diganti menjadi MX plus C ini, gitu ya. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan MX plus C, nanti setiap Y diganti dengan MX plus C. Nah, ketika nanti disubstitusi ke persamaan lingkaran, hasil yang diperoleh itu nanti adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan posisi garisnya, maka yang kita harus cek adalah diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi, diskriminan masih ingat ya, itu B kuadrat min 4AC rumusnya. Nanti kita coba cek diskriminannya. Akan ada 3 kemungkinan. Kalau diskriminannya ternyata positif, lebih dari 0, maka garis itu memotong lingkaran di 2 titik.
Jadi posisi yang pertama ini ya, ini berarti diskriminannya lebih dari 0. Yang kedua, jika nilai diskriminannya sama dengan 0, maka garis memotong lingkaran di satu titik atau menyinggung. Nah, yang ini, yang kedua ini. Sementara yang ketiga itu, kalau D-nya negatif, maka garis tidak memotong lingkaran. Oke, biar lebih jelas kita lihat contohnya ya. Oke, contohnya tentukan kedudukan garis Y sama dengan X plus 1 pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X plus 2Y plus 1 sama dengan 0. Oke, maka yang kita lakukan adalah mensubstitusi. Jadi setiap Y pada persamaan lingkaran nanti kita ganti dengan X plus 1. Oke, nanti hasilnya seperti ini. X kuadrat ditambah X plus 1 kuadrat ditambah 2X ditambah 2 dikali X plus 1 ditambah 1 sama dengan 0. Kalau kita rapihkan, buka kurungnya semua, nanti kita peroleh bentuk seperti ini. Lalu kita rapihkan, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ingat ya, kalau kita berikutnya, langkah berikutnya kan kita akan mencari diskriminan tuh. Untuk mencari diskriminan, kita tentukan nilai A-nya, B, dan C-nya gitu ya. Ingat di persamaan kuadrat, A itu koefisien dari X kuadrat, berarti A-nya 2. B itu koefisien dari X, jadinya 6. Dan C itu adalah yang tidak memiliki X gitu ya, atau konstantanya, yaitu 4. Kita cek nilai diskriminannya, D itu rumusnya B kuadrat min 4AC, B-nya 6 dikurangi dengan 4 kali 2 kali 4, hasilnya itu akan menjadi 4. Nah, karena 4 ini lebih dari 0 atau D-nya positif, maka garis Y sama dengan X plus 1 itu akan memotong lingkaran di 2 titik. Oke, bisa ya? Oke, berikutnya kita coba lihat soal ujian masuk ya. Ini soal UTBK 2019. Diketahui titik P 4,A dan lingkaran L X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X min 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Jika titik P berada di dalam lingkaran L, maka nilai A yang mungkin. Nah, ini soal tentang kedudukan titik pada lingkaran. Nah, kita sudah tahu titik P itu 4,A, nanti kita akan substitusi dia pada lingkaran, begitu ya. Lingkaran ini berarti setiap X diganti dengan 4 dan setiap Y diganti dengan A. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, karena titik P ini ada di dalam lingkaran, maka kita gunakan tanda kurang dari 0, bukan lagi sama dengan. Oke, setelah disubstitusi, kita ganti sama dengannya menjadi kurang dari 0. Nah, berikutnya kita tinggal rapihkan. 4 kuadrat itu 16 ditambah A kuadrat min 8 kali 4 min 2 dikali A ditambah 1. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. A kuadrat min 2A min 15 lebih kecil dari 0. Nah, ini bentuk pertidaksamaan kuadrat gitu ya. Kita harus mencari pembuat nolnya dengan cara difaktorkan dulu, lalu kemudian kita tentukan pembuat nol ya. Pembuat nolnya itu nanti A sama dengan min 3 dan A sama dengan 5. Oke, untuk penyelesaiannya saya tidak akan terlalu detail di pertidaksamaan kuadrat karena kita sudah pernah belajar. Nanti nilai A yang mungkin itu adalah A-nya di antara min 3 sampai 5 gitu ya. Nah, untuk detailnya silakan lihat lagi materi tentang pertidaksamaan kuadrat gitu ya. Ini hasil yang kita peroleh nanti adalah A-nya di antara min 3 sampai 5. Nah, ini nanti jawaban yang tepat itu adalah yang B. Oke, soal berikutnya masih Saintek 2019. Jika garis Y sama dengan MX plus B menyinggung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, maka nilai B kuadrat min M kuadrat ditambah 1-nya sama dengan berapa? Nah, ini soal tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Diketahui garisnya menyinggung lingkaran. Kita tahu tadi kalau garis menyinggung lingkaran, maka diskriminannya harus sama dengan 0. Namun sebelum kita menentukan diskriminan, kita harus substitusikan dulu garis terhadap lingkaran. Jadi garis Y sama dengan MX plus B itu disubstitusi pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Setiap Y berarti diganti dengan MX plus B. Hasilnya nanti akan seperti ini. Lalu kalau kita buka kurungnya,
kita akan peroleh seperti ini, x kuadrat ditambah m kuadrat x kuadrat ditambah 2bmx ditambah b kuadrat sama dengan 1. Kita rapihkan, bentuknya akan jadi seperti ini. Ruas kanannya kita jadikan 0, sehingga dia bentuknya menjadi persamaan kuadrat, di mana yang menjadi a atau koefisien x kuadratnya itu adalah m kuadrat plus 1. Yang jadi b atau koefisien dari x-nya adalah 2bm. B di sini beda ya, B yang merah sama B yang biru beda ya. B yang biru itu menunjukkan koefisien untuk X. Sementara untuk konstantanya, itu yang jadi C-nya adalah B kuadrat min 1. Nah, karena dia menyinggung, berarti D-nya harus sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, rumusnya B kuadrat min 4AC. Kita masukin ini semua nih, koefisien ini. Berarti kita peroleh bentuk seperti ini. 2bm kuadrat min 4 dikali m kuadrat plus 1 dikali lagi dengan b kuadrat min 1 sama dengan 0. Lalu kita buka kurungnya. 2bm kuadrat jadinya 4b kuadrat m kuadrat. Sementara yang ini nih 4 kali m kuadrat plus 1 dikali lagi dengan b kuadrat min 1, hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, karena ini sama, positif dan negatif, berarti dia saling menghilangkan. Kita bisa coret, tinggal sisanya 4m kuadrat min 4b kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan dengan membagi 4, maka kita peroleh m kuadrat min b kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Supaya mirip dengan bentuk soal, b kuadrat min m kuadrat gitu ya, maka kita pindah ruaskan m kuadrat min b kuadratnya ke kanan, jadi kita punya b kuadrat min m kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga kalau yang ditanya adalah b kuadrat min m kuadrat ditambah 1, maka sama aja dengan 1 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 2. Maka untuk soal yang ini, jawabannya itu adalah yang D. Oke, Meters, sampai sini dulu. Terima kasih, semoga bisa dipahami.